Ya, Bang Arif, saya tertarik tadi ada pernyataan kenapa penambang-penambang kecil itu cenderung dibiarkan. Nah, untuk nikel saya sih nggak tahu, cuman saya pengen tahu kriteria. Kan sekarang nggak boleh ekspor yang mentah ya. Saya tuh pernah ngerjain, itu ada kawasan industri di Bantaeng tuh. Itu di situ ada smelter nikel. Cuman nggak tahu tuh bisa jalan atau nggak, karena di situ nggak ada tambangnya, cuman ada ininya aja, smelternya aja gitu. Nah itu gimana tuh fenomena seperti itu? Jadi dua pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab nih atau ada langsung aja, langsung aja. Iya, sebenarnya kasus ini hampir sama dengan kasus yang terjadi di Bangka zaman dulu. Cuman sekarang waktu itu kan timahnya langsung sudah habis, nggak banyak. Jadi sebentar isunya itu hanya sebentar. Tapi yang terjadi di kita, terutama di nikel yang sering saya lihat ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, terutama Sulawesi Tenggara ini, dan Sulawesi Selatan. Semuanya itu ada penambung. Kalau saya bilang apa namanya pemodal, bukan pemodal, tapi ada fenomena. Kalau saya punya uang, saya beli 2.000 hektar. Dari 2.000 hektar itu saya sub-subkan. Dan saya dibayar oleh si penambang itu $6-7 per ton. Kan enak sekali ya. Tapi sebetulnya di undang-undang itu nggak boleh itu. Yang punya IUP harus menambang. Itu kan aturannya. Di undang-undang PSDB itu tidak boleh. Tapi ini tetap terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini tetap terjadi. Saya punya lahan misalnya 1.000, saya bagi 10. Saya kasih penambang-penambang itu 100 hektar satu orang misalnya. Yuk tambang deh. IUP saya yang punya, yuk bayar sama saya. Ini yang terjadi. Nah, tadi saya waktu penjelasan sebelumnya ada fenomena baru lagi. Si yang punya smelter ini tidak mau punya tambang. Ya. Pertu misalnya. Pertu itu ada, kalau nggak salah ada 16, lebih dari 16 smelternya di dalam itu. Tapi dia nggak punya tambang. Dia beli dari rakyat. Harusnya kita bertanya, kenapa orang ini punya modal investasi dalam smelter tapi nggak mau punya tambang? Masalahnya itu satu, tadi sudah saya bilang, aturannya itu sangat sulit. Dengan SDM ini sangat sulit. Nomor 2, sosial isunya sangat sulit. Mereka nggak mau berurusan sosial isu, nggak mau berurusan dengan izin dan sebagainya, penambangan. Pasca tambang lah, harus memenuhi kriteria apa namanya environment dan sebagainya. Saya beli aja, dia bilang, yuk datang ke sini bawa, saya beli. Fenomena ini terjadi hari ini. Karena ini tidak pernah juga mengeluarkan uang untuk biaya nantinya untuk menutup tambang. Nggak mau tahu mereka itu. Mereka dapat katakanlah $42 per ton, cuma itu aja. Saya bayar PNBP saya bayar yang punya lahan, saya bayar royalti dan sebagainya. Ini yang terjadi. Dan tadi sih perhatian pemerintah terhadap yang begini tidak ada. Bukan mungkin tidak ada ya, tapi kurang menurut saya itu. Pemda tadi Pak Rudi sudah bilang, sekarang bukan urusan Pemda, itu urusan pusat. Jadi pusat yang harus itu. Jadi pusat juga nggak tertarik kalau dia cuma datang ke Sulawesi Tenggara misalnya, ke Morowali misalnya, hanya untuk melihat nambang 20 hektar tambang, dia nggak mau. Menghabiskan uang, menghabiskan energi dan sebagainya. Ini fenomena yang terjadi di sana. Jadi sebetulnya kalau menurut saya itu ini harus dihindari. Peraturan itu yang punya IUP harus menambang. Harusnya begitu. Bukan disubkan. Peraturannya kan, ya Prof. Tapi kan semua juga, dulu batu bara juga gitu. Disubkan perusahaan-perusahaan besar kan. Iya, itu yang terjadi kan. Iya, artinya diperbolehkan. Jadi kontraknya tidak tertulis, tidak boleh, itu masalahnya. Sebetulnya tidak boleh. Nggak ada. Parah nggak boleh. Nggak boleh itu. Oh? Atas nama penambang-penambang kecil yang notabene tidak punya knowledge untuk pemulihan. Sebentar.
Kan tadi pernyataannya kenapa pemerintah cenderung untuk membiarkan penambang-penambang kecil yang tidak punya knowledge lah istilahnya untuk pemulihan. Tapi kan jadi ya harus diatur dong gitu. Kenapa? Pertanyaannya tuh kenapa cenderung membiarkan seolah-olah kayak melindungi UKM atau apa atau gimana? Kalau di PSC itu tidak, di PSC migas itu tidak boleh ada pengalihan. Jangankan dipotong-potong gitu ya, dialihkan working interest-nya aja sebelum 3 tahun tidak boleh. Beda peraturan. Ya itu maksudnya jadi di kontraknya utamanya. Apalagi yang ngeluarin bupati kalau migas kan dari pusat. Sekarang SDM tambang juga dari pusat, bukan dari ya artinya udah terlambat, udah ada orang yang memiliki izin yang dikeluarkan Budi bupati masih kan unmute tuh. nggak bisa dibatalkan. Oke, saya kira begini ya, mungkin untuk jadi memang ya itu kan prakteknya ya, pada secara teori memang tidak boleh. Tapi mungkin saya perlu tambahkan yang tadi disampaikan Arif, smelter itu tidak semua smelter itu izin usaha pertambangan, ya. Ada sebagian smelter itu izinnya dari perindustrian, sehingga otomatis dia nggak punya tambang itu. Namanya izin usaha industri ya, IUI. Itu sebagian. Jadi kalau seperti itu dia tidak bisa didorong untuk punya tambang karena yang mengeluarkan izinnya dari perindustrian. Jadi memang itu yang memang harus diatur. Nanti kita bisa tanya. Mana Pak Suhyar nih satu lagi. Ada. Bisa juga nanti. Iya, karena ada Suhyar juga. Beliau ini bos-bosnya smelter ini, guru smelter. Tapi nanti ya. Oke, gitu ya. Saya kira sama lah seperti itu. Memang secara peraturan perundangan yang pemegang izin itu punya berkewajiban mengikuti semua aturan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran ya ditangkap gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman baca di Tempo yang akhir Januari ya, itu ada ceritanya tuh nikel. Oke ya. Jadi mungkin nanti mungkin sudah ada yang baca ya Tempo akhir 31 Januari kemarin. Enggak baca. Ada tulisannya ya. Nah, itu walaupun kalau saya bilang sih banyak informasinya nggak benar ya. Tapi informasi yang mungkin wawancara itu mungkin betul. Tapi kalau data-data yang disampaikan terlalu bombastis gitu ya, dan salah baca datanya. Tapi nggak nanti kalau mau diskusikan biasa media gitu. Biasa gitu ya. Tapi kalau menurut saya fatal sebetulnya. Tapi saya nggak tahu ada orang nggak yang protes ya. Jadi karena itu fatal sekali. Oke, tapi kita begitu ya, Mbak Ucil ya. Kita pindah ke Haposan dulu nih yang udah. Iya. Terima kasih. Terima kasih Prof dan terima kasih oleh AS. Ini tadi tergelitik juga nih bisnis klimatnya 10 terburuk ya di Indonesia untuk tambang. Betul. Ya sama juga dengan saya mau cocok-cocokkan dengan di bidang apa yang saya geluti, bidang migas ya. Di bawah migas juga sekarang tidak ada major player yang datang, menyebabkan kegiatan eksplorasinya jarang, menyebabkan penemuan cadangannya sedikit, menyebabkan produksi turun gitu ya. Nah, ini bisnis klimatnya itu kalau kami di industri migas itu jelas ada 3 ya, nanti cocokkan di tambang. Country risk ya, country risk itu yaitu kepastian hukum ya, kemudian diantaranya kepastian hukum dan perizinan di daerah. Misalnya kalau kita bawa rig lewat rel kereta harus izin, lewat jembatan harus izin, lewat jalan raya harus izin. Total perizinan itu kalau di migas itu mulai dari eksplorasi sampai produksi itu ada 341 perizinan. Ya, bawa radio harus izin, ambil air dari sungai harus izin dan lain sebagainya. Dan juga fiskal nih, fiskal itu diantaranya mengenai konsistensi perpajakan. Kadang-kadang kita sudah kontrak, atau ada pajak baru diberlakukan oleh Kementerian Keuangan atau daerah. Nah, ini semua tuh uncontrollable. Artinya sebagian besar bukan ada di SDM,
adanya di luar SDM, uncontrollable lah, ada di daerah, ada di mana. Seperti misalnya pemerintah mau mengadakan semacam samsat ya di BKPM, dibuatlah samsat seperti kita ngurus izin STNK. Nyatanya itu jadi +1, 341 +1 gitu. Jadi nah itulah ribetnya. Nah sekarang saya ingin punya pengalaman juga dari tambang, bagaimana nih mengontrol yang dua ini nih supaya bisnis klimatik kita itu menarik sehingga big player itu datang, sehingga kalau di migas tuh kegiatan eksplorasi dilakukan secara masif sehingga banyak perusahaan-perusahaan minyak besar yang datang. Memang secara jumlah perusahaan minyak di Indonesia itu sekarang lebih banyak daripada dulu, tapi kebanyakan golongan elit alias ekonomi sulit gitu ya, yang tidak punya duit gitu. Jadi saya ingin masukannya saja bagaimana untuk kita meningkatkan bisnis climate tambang gitu ya, dari ada kendala-kendala dari country risk dan fiskal. Itu aja, oleh Arif. Terima kasih. Saya kira salah satu alasan kenapa yang punya smelter tidak mau punya tambang justru karena itu. Karena sama juga saya kira migas sama tambang peraturan bisa berubah-ubah. Kalau pada saat harga nikel tinggi, dia minta pajaknya tinggi. Tapi kalau pada saat nikel itu rendah, ini nggak turun lagi, tetap aja tinggi. Ini kan terjadi sekitar 10 tahun lalu tuh. Pada saat harga nikel melambung, pemerintah minta PNBP-nya naik. Tapi pada saat itu, di 3 tahun kemudian, harga nikel turun, PNBP-nya nggak turun. Apalagi tambang yang besar ya, kelasnya kayak Freeport, Inco, Newmont, dan sebagainya. Apapun yang dikeluarkannya, apapun yang dilakukannya itu ada ekuivalennya dengan duit itu. Kita bicara mengenai andesit kemarin kita bicara mengenai situ, atau iseng-iseng di sini kan. Dulu tahun 2000 sebelum 2010 2000 berapa waktu itu ya, tahun 96. Waktu kita bongkar, waktu kita KPC mulai dibuka, kita harus buka jalan. Jalan ini kan perlu perkerasan, kita butuh batu. Batu itu kita ambil dari tanah kita sendiri, dari konsesi kita sendiri, kita pakai sendiri, nggak dijual. Kita ambil dari konsesi kita sendiri, kita belah. Nggak boleh itu. Enggak, nanti dulu. Kita ambil golongan C itu. Iya, golongan C. Seperti di Hafco dulu Kang Aam tuh. Jadi mereka memang agak jeli kalau lihat duit. Kita ambil air dari sungai, itu dibayar per liternya. Waktu di Inco kita ngambil air dari danau. Danau itu adalah danau yang tambakan yang dipakai untuk power generator. Kita bayar air itu per liter. Kalau itu hampir sama saya kira antara tambang dengan minyak. Pemerintah sih jeli lah kalau melihat yang begitu-begitu. Kalau ada sumber duit langsung dipakai aja, dialaskan aja untuk minta duit. Itu nggak ke cover di Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang izin sampai berlapis-lapis izin itu? Sebetulnya aturannya nggak ada. Sebetulnya aturannya nggak ada. Yang bikin itu biasa. Kalau dulu kalau air ada lokal ke bupatinya. Dengan golongan C juga. Golongan C juga bupati. Tapi kalau jalan, jembatan sebenarnya yang bikin polisi lokal itu. Dulu kalau kita mau bawa loader nyebrang jalan, itu bayar. Tapi kembali ke tambang rakyat tadi ya, di Kendari dan sebagainya. Saya kira saya nggak keberatan. Ini sama aja dengan UMKM gitu kali ya. Ya udahlah, saya punya 1 ekskavator, 2 truk. Kasih saya 10 hektar lah saya kerjain gitu ya. Tapi dikontrol dong. Dia harus mengikuti aturan. Dia harus diawasi. Dan sebaiknya harus ada insinyur tambang yang memberikan arahan ke dia pekerjaannya sehari-hari. Itu yang saya maksudkan tadi, ini harus dibenahi. Nggak masalah saya kira dia, oke lah saya nggak punya keahlian tambang ya, tapi saya punya pinjem ekskavator, oke. Saya punya 2 biji truk. Saya mau nambang di sini. Karyawan saya ada 10 orang. Habis itu nanti saya jual ke smelter. Saya kira nggak masalah selama dia mengikuti aturan. Tapi siapa yang mengawasi itu? Inspektur tambang. Tapi masalahnya gini mungkin ya, inspektur tambang itu betul harusnya inspektur tambang. Tapi
kalau ikut tadi penjelasan saya mengenai peraturan, inspektur tambang itu kan sesuai dengan kewenangannya, maka dulu inspektur tambang mulai di attach, mulai daerah, kabupaten, kota itu merekrut inspektur tambang. Pendidikannya ada di pusat tentu pendidikan. Tapi 2014 pada saat kewenangan diambil alih oleh gubernur, inspektur tambang itu menjadi pegawai pusat. Coba bayangkan Pak, dia pegawai pusat yang ditempatkan di provinsi, yang gaji itu pusat. Mereka sempat mungkin setengah tahun gitu ya nggak dapat gaji, ya karena statusnya pegawai negeri pusat gitu. Tapi ditempatkannya di provinsi ya. Jadi memang sejak otonomi daerah ini kan ya salah satu yang membuat country risk ya Pak Posan ya, itu kan kebijakan otonomi daerah lah, kita harus akui lah ya. Itu memang di satu sisi memang betul ya, dulu terlalu sentralistik, tapi itulah yang membuat kalau tadi ya bisnis tambang, bisnis migas itu kemudian jadi untuk kepastian investasi itu jadi bermasalah karena itu. Ya. Nah itu pembenahannya memang tidak mudah. Gitu ya? Ya, betul ya. Saya kira. Betul. Jadi solusinya sulit ya. Dulu di kita ini ada yang namanya Newmont, udah dijual, dia kabur. Iya, kabur. Dulu di kita ini ada yang namanya Broken Hill, udah dijual semua itu, dia kabur. Dulu ada yang namanya Rio Tinto, banyak tambangnya itu, Freeport sebagian, Kem sebagian, terus kita Sampala, terus dia kabur. Karena itu tadi peraturannya itu bisa berubah-ubah dan nggak jelas. Apakah itu kesalahan industri? Bukan. Bukan kesalahan industri, itu kesalahan yang memberikan aturan. Ini kan nggak dulu tahun 2010 kalau nggak salah, waktu harga nikel melambung sampai 30.000 apa lebih kali per ton. Tiba-tiba naik itu royaltinya. Waktu itu gimana nih? Gimana dirjennya minta naik. Pada saat itu turun lagi, sekarang harganya cuma 24. Nggak turun tapi ininya. Jadi masalahnya, tapi kembali ke masalah nikel lah. Saya kira potensi kita nikel itu banyak sekali. You datang ke Kendari, ambil tanah itu dari Kendari, sambil satu jemput Kendari, cek di lab, itu paling nggak 0,8 nikelnya ada itu. Begitu banyaknya cadangan nikel kita di Indonesia. Cuman yang banyak limonite, betul. Yang harusnya itu prosesnya adalah hidromet. Orang TK tahu lah, itu high pressure acid leaching yang paling cocok untuk itu. Cuman proses ini cukup complicated. Jadi kita itu kalau nggak salah ada 2 sekarang plant di Indonesia, di Halmahera sama di mana itu Baudopi, di apa namanya? Morowali. Di Sulawesi. Morowali. Morowali. Di Halmahera ada 2. Iya ada 2 kalau nggak. Ya di Halmahera itu. Tapi kalau beda-beda. Yang piro banyak, yang pirometalurgi banyak, yang NPI banyak sekali menurut saya itu. Ya. Ada di SMI di Sulawesi, Pertu di Sulawesi, terus di Morowali juga ada itu. Kalau nggak salah di Banten juga ada, Halmahera juga ada, cukup sebenarnya meternya. Tapi datangnya NPI ini adalah pada saat kita melarang untuk ekspor biji. Bagaimana cara mengekspor biji? Ya itu tadi, dilebur aja begitu as it is. Terus dikirim ke Cina, udah dianggap sudah diproses. Padahal naiknya hanya sekitar 2-3% itu nikel kontennya di NPI. Itu sudah dianggap 6-7% nikel. Hanya memenuhi supaya ekspor aja itu. Jadi ya kasus ini akan berlangsung sampai sekarang, mungkin sampai 10 tahun lagi juga akan terus begini. Tapi bukan urusan kita lah, mungkin urusan generasi berikutnya lah. Tapi ini perlu dipenuhi, saya kira. Ini ada pertanyaan di chat.
Ada pertanyaan di chat saya bacain ya dari Apa yang raise hand dulu masih ada 2 tuh. Iya. Gantian dulu dong yang di chat yang dulu. di chat gantian. udah duluan, boleh nggak dibacain satu Yang di dulu? chat dulu aja. Boleh. Ya. Iya. Ini terkait juga yang Arif baru katakan itu mengenai peraturan yang berubah-ubah. Jadi Aam nanyanya apakah perusahaan asing yang sudah mendapatkan izin kemudian merasa dirugikan bisa menuntut di arbitrase internasional. Nah, pertanyaan ini sudah dijawab oleh rekan Suhyar. Jadi saya minta kalau Suhyar masih ada bisa jawab langsung aja, Suhyar. Ada, Suhyar? Ada. Gaby ada. Silakan. Ada, Suhyarnya yang punya ini sebenarnya. Ini bosnya Dirjen. nih, ayo, Dirjen. Mantan Dirjen SDM. Banyak yang ingin saya lengkapi, tetapi saya ingin merespon dulu yang pertanyaan Kak Aam. Sebenarnya sudah saya jawab di. Iya. Memang kalau kita lihat apa yang disampaikan Arif tadi ada benarnya ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang dari barat ini praktis boleh katakan tinggal sedikit ya. Paling Freeport, kemudian Vale ya. Kalau di mineral ya, mungkin kalau di batu bara hampir semuanya nasional. Memang kalau perusahaan barat itu kalau ada berurusan dengan pemerintah dan mereka melihat kondisi yang ada, mereka lebih baik meninggalkan Indonesia daripada meneruskan aktivitasnya di Indonesia. Contohnya paling gampang itu Newmont lah ya, paling dekat. Jadi mereka enggan lah membawa case ini ke arbitrase ya, butuh lama dan dan sangat kompleks, ribet lah gitu kira-kira ya. Tetapi bukan berarti investasi Indonesia itu nggak masuk, terutama dari China. Pertanyaannya kenapa China begitu dahsyat masuk ya? Saya kira China masuk itu karena pertama karena nikel, itu saya kira sudah disampaikan. Tetapi saya koreksi sedikit Pak Arif, Bang Arif, sebenarnya kalau nikel yang diproduksi NPI itu kan nikel kontennya kan less than 10%. The rest itu adalah iron. Ya. Dan kalau untuk stainless steel dia akan tambah chrome. Maka kalau biasanya stainless steel yang seri yang diproduksi 304 itu yang paling banyak dipakai di China dan juga di dunia. Sehingga China itu pinter banget. Ngapain saya ribet-ribet membuat VNI gitu loh. Yang revenue-nya akan sama dengan yang dihasilkan dengan NPI. Nikel kecil ya. Jadi begitu larangan ekspor ya Indonesia sebagai lumbung nikel itu dikejar oleh siapapun juga. Bukan oleh China, tetapi negara barat juga. Tetapi negara barat kan kesulitan ya menyesuaikan diri dengan kebijakan di Indonesia. Saya kira sudah sampaikan Arif tadi ya. Tapi China, ada perbedaan dalam corporate governance ya. Saya harus sampaikan di sini. Kalau perusahaan barat itu lebih juga memperhatikan governance dalam proses. Tapi kalau China tuh lebih banyak ke result oriented ya. Penting hasilnya cepat dan smelter dibangun cepat ya. Kalau barat Jepang tuh sangat apik dalam governance di proses ya. Ini yang membuat kadang-kadang China itu jauh lebih cepat di dalam membangun apapun juga di Indonesia. Saya kira itu ya, Gaby mudah-mudahan bisa menjawab ya. Betul sekali. Ya. Dan fenomena tambang ini akan menjadi rame menjelang pemilu. Lihat saja nih, ya kan? 2 pemilu saya perhatikan, di mana tadi sudah disampaikan Kang Rudi ya. Tahun 2012 itu adalah IUP yang terbanyak yang dikeluarkan. Ada 11.000 ya, 11.000 lebih. Yang sebelumnya Kang Rudi menyampaikan pas menjelang 2009, atau sebelumnya cuma 675 hafal, saya ingat saya. Apa yang terjadi sebenarnya begitu banyak? Itu menjelang pemilu 2014 ya, 2013 ya pemilu ya. Maka pelaku usaha terutama aparat itu mengeluarkan IUP, dokumen-dokumen bertumpuk-tumpuk dalam satu konsesi. Bayangkan kalau satu IUP itu adalah sekian miliar, kalau dia kali 3 tumpuk adalah sekian miliar. Menjelang 2024 ini akan terjadi seperti itu. Kalau kita lihat baca Tempo, walaupun mungkin sebagian kata Kang Rudi tidak benar, tetapi
Saya mau wanti-wanti teman-teman, hati-hati kalau membeli konsesi nikel. Hati-hati benar. Karena kalau hati-hati benar. Nikel ini. Sekarang kan lagi diburu ya. Banyak pasti yang menawarkan. Due diligence papernya menjadi penting. Jadi kalau dia ada IUP namanya IUP eksplorasi, pasti ilegal dia. Pasti ilegal. Jangan dipercaya ya. Jadi sebenarnya adalah industri pertambangan itu menggiurkan ya, karena tidak perlu dana besar tetapi menghasilkan uang yang besar, apalagi harga nikel 22.000 ya, mengerikan banget ya. Dalam 2 tahun naik 12.000 ya sebenarnya. Jadi luar biasa. Tambah lagi sedikit ya, karena ngomong wadas tadi ya. Tapi Kang Lai Haposan sudah mengkoreksi ya. Setiap kegiatan, katakanlah yang tidak tambang, katakanlah orang membangun jalan, menggerus misalkan batuan andesit, lalu andesitnya dipakai, tetap harus dilaporkan. Karena andesit itu apapun juga itu adalah milik negara ya, milik negara. Jadi harus dilaporkan. Kalau ada ketentuan harus bayar pajak daerah harus dilaporkan. Itu by law seperti itu. Jadi ada komentar dari Menteri SDM bahwa itu tidak perlu berizin wadas, nggak benar juga gitu loh, ya kan? Jadi semua itu harus teratur gitu loh. Nah, sekarang masalahnya mau nggak kita mengenforce peraturan yang ada gitu. Itu kelemahan kita gitu loh. Boleh ngontra itu Pak Kang Sukyar? Mau saya ada yang mengenai izin kan menjelang pemilu tuh langsung tinggi gitu kan. Ya. Tapi kan dulu itu karena otonomi daerah. Ya. Setiap bupati kan ngeluarin ya, izin. Ya. Begitu bupatinya selesai, bupati satu lagi ngeluarin izin lagi di tempat yang sama kadang-kadang kan. Ya itu. Ya. Tapi kan dulu otonomi daerah. Kalau sekarang kan udah di pusat. Jadi kemungkinannya kecil lah. Ya, tetapi kan barang itu kan sekarang semuanya ada di pusat kan. Sekarang kan PR-nya pusat untuk membersihkan izin itu, ya kan. Nah, sekarang kelimpungan pusat karena tambang batuan aja masuk ke pusat kan. Tambang rakyat masuk ke pusat. Oh gitu. Kalau Ngance di pusat sekarang. Oh iya. Iya, pusat sekarang semuanya. Dan itu sebenarnya tidak masuk akal sebenarnya. Iya. Kalau urusan cuman batuan ya sudahlah kasih daerah lah. Gitu. Pasir, batu. Ya golongan C. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dulu golongan C kan dari moderator dulu nih. Kalau banyak terdapat di alam ya kasih ke daerah lah. Ya tergantung ininya strategisnya. Kalau banyak di alamnya emas misalnya. Jadi perlu penggolongan lagi. Penggolongan lagi perlu. Oh ya udah ABC kan ada. Sebenarnya sudah ada penggolongan gitu. Sudah ada. Kita aja kadang-kadang nggak patuh gitu. Ya. Tapi kan pertanyaan Lucy belum dijawab tadi itu Bantaeng ya Lucy ya? Bantaeng ya? Iya, Bantaeng Sulawesi. Kayaknya itu udah nggak tahu ya. Itu kan investornya Huadi bener, Huadi sama satu lagi apa? Pokoknya itu dua-duanya Cina, konsorsium Cina Indonesia. Waktu tahun 2018 sih yang saya tahu masih 2 tuh yang gedenya. Ya itu kan Bantaeng sama sekali bukan daerah tambang nikel. Jadi buat mengolah nikel di situ tuh harus ngangkut dari Morowali lewat pelabuhan di situ, terus motong jalan nasional. Nah itu tadi balik lagi ke yang jalan mesti bayar gitu. Nah itu buat supaya tidak saling mengganggu antara tambang dan traffic itu harus ada rerouting di situ gitu. Nah karena jalan nasional jadi urusannya kan ke pusat. Si daerah tuh juga nggak bisa ngambil keputusan gitu untuk merubah-rubah seperti itu gitu. Jadinya ya ngegantung gitu loh. Yang itu baru soal jalannya, tapi ya soal smelternya sendiri nggak tahu gimana. Ada kriterianya nggak untuk mendirikan smelter? Ada. Kalau jalan tambang hanya dipakai di tambang, nggak boleh di jalan raya. Tetapi kan dalam konteks ini adalah smelter tuh boleh ada di mana-mana. Orang boleh beli bahan baku kan dari mana juga. Kebetulan di Bantaeng infrastrukturnya lebih baik daripada di Sulawesi, ya kan? Ya cuman kan itu di Bantaeng itu kan di kaki Sulawesi paling selatan. Jadi aksesnya tuh cuman dari laut aja gitu.
Kayaknya sih seperti itu. Jadi ya itu saling mengganggu antara bahan baku atau bahan produksi dengan ini. Perhubungan sebenarnya. Kejadian itu kan sudah terbiasa juga di daerah itu. Saya bilang tadi infrastruktur sebenarnya baik, cuman kadang-kadang di daerah, terutama yang seperti tadi itu, anunya di sini, tambangnya di sana, dia melewati itu semua, itu sumber duit lah, baik bagi polisi. Makanya pertanyaannya apa itu tercover nggak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang OSS itu One Single Submission kan harusnya satu pintu perizinan. Ya. Nah itu kembali ke Kang Sugiar tuh. Ini kalau yang ngeluarin izin dari perindustrian sama pertambangan bagaimana? Oke. Ya. Ini kembali nih kalau kita lihat undang-undang, apakah Undang-Undang 11, 67, Undang-Undang 4, 2009, Undang-Undang 3, 2020 pertama. Ini bagi teman-teman nih sebagai informasi aja. Di sana sangat tegas didefinisikan usaha pertambangan. Apa itu usaha pertambangan? Usaha pertambangan itu adalah kegiatan yang mengcover mulai dari eksplorasi, kemudian FS, konstruksi, menambang, mengolah murni, mengangkut, menjual. Semua satu mata rantai bisa dilakukan dengan satu izin usaha pertambangan. Di undang-undang itu bisa dikatakan bagian tahapan itu semua tahapan bisa dilakukan dalam satu entitas atau juga terpisah. Misalkan ada yang ingin membangun processing plant sendiri gitu loh, smelter sendiri, boleh beli dari penambang gitu loh. Sekarang aturannya itu, manakala dia terpisah, smelter terpisah, itu izinnya dari industri, izin usaha industri. Dahulu tidak, mau dia terpisah, mau terintegrasi dari nambang sama smelting, itu adalah izin usaha pertambangan, isi IUP operasi produksi namanya, mata rantai. Sekarang pertanyaannya adalah, budaya pengawasan itu berbeda dalam dua kementerian, Kementerian Perindustrian dengan SDM. That's problem tuh, akan muncul masalah nanti, ya kan. Teman-teman perindustrian belum terbiasa dengan bagaimana mengawasi kegiatan usaha processingnya. Beda dengan SDM yang sudah puluhan tahun lah kira-kira begitu. Kebetulan saya 3 tahun di perindustrian, jadi paham benar apa yang terjadi di sana ya. Dan itu Kang Am. Ya, oke. Ya, itu kan yang kasus timah di Bangka, orang Malaysia bikin smelter sana kan, nampung. Nah, itu karena izin dari industri. Ya. Jadi tetap legal, makanya itu yang harus dibenahi. Ya. Ya, kalau dia punya izin berarti legal kan? Iya, makanya itu. Nah, sekarang juga smelter yang dibangun di Morowali dan sebagainya, semua kalau perindustrian, biarpun itu terkait dengan industri pertambangan, izinnya tetap dari perindustrian. Ya. Kalau smelternya sendiri. Ya, artinya layak kalau dia dulunya masuk dalam rezim terintegrasi, stand alone, terpisah, yang dulunya masih SDM, sekarang harus menyesuaikan, semua harus ditransfer ke IUI yang di Morowali. Iya, tapi kan izinnya dari perindustrian, bukan dari SDM. Ya, industri. Iya, perindustrian. Yang sudah dikeluarkan juga harus disesuaikan dengan IUI. Dan ada 55 yang masuk perindustrian. Itu makanya sekarang banyak yang punya smelter tidak perlu punya tambang. Iya kan nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ya. Memang nggak apa-apa. Bagi-bagi. Kembali ke tadi izin yang tadi kata Pak Sukir tadi mengatakan bahwa ada sekian 1.700 sekian IUP. Nah kalau IUP tersebut telah dikeluarkan oleh bupati atau gubernur dan masih legal, sekarang dikeluarkan, apakah IUP masih berlaku? Masih. Ya masih. Kecuali yang kemarin yang dicabut kemarin. Ya. Selama dia comply dengan ketentuan perundang-undangan ya masih lah. Ya. Oke. Baik. Kita masih punya 2 orang nih yang sudah raise hand dari tadi. Oke. Tom, silakan Tom. Tommy, terus udah lama nih nggak ketemu. Tom, apa kabar? Hai, terima kasih. Wah, ini
Pak Profesor, Pak Arief, Pak Sukhyar, aku sebetulnya tadi ingin bertanya, tapi rupanya penanya pertama udah dijawab, bertanya Pak Sukhyar udah memberikan banyak penjelasan. Tapi intinya saya sebagai orang tambang ya, saya tadinya mau nanya begini, tapi Arief udah jelasin sih. Aku punya teman masuk ke sana habis uang segitu banyak gitu. Dan ini bukan orang-orang sembarangan gitu, artinya orang ini sangat berpengalaman gitu, karena teman kerja saya mulai tahun 90-an. Tapi ditambang ahli dia, tapi habis duit itu. Makanya tadi saya, tapi setelah dijelaskan oleh Pak Arief, dijelaskan oleh Pak Sukhyar, begitu ternyata ya. Jadi rasanya di situ tuh nggak perlu ilmu tambang itu. Iya. Itu ilmu yang penting gali-menggali aja sama ilmu sosialnya lah ya. Wah, itu luar biasa. Tetapi saya agak sedikit kurang nyaman ya. Nah, Pak Sukhyar ini kan dirjen ya. Saya tuh sedih kalau reserve kita atau cadangan kita ini begitu amburadulnya gitu lah. Ya. Jadi IUP nggak ada reserve, nggak ada apa. Padahal itu kalau kita zaman sekolah di TPB sama apa dulu, itu kan non-renewable resources. Mesti hati-hati kita. Mesti akurat kita. Tidak bisa seenaknya, bisnis ya. Tetapi mesti hati-hati di situ. Kalau enggak ya yang korban kan negara kita juga gitu loh. Seperti di mana-mana tadi IUP itu banyak keluar, iya. Tapi IUP bodong juga banyak yang nggak ada batu baranya. Kalau itu batu bara dulu yang nggak ada bahan galiannya juga banyak juga gitu. Walaupun ada harganya dulu ya. Tapi sekarang nggak ada apa-apanya. Jadi saya itu sebetulnya tadi itu ya saya itu walaupun saya masa lalu saya sampai hari ini udah 45 tahun ya ada di batu bara gitu. Ingin hijrah ke nikel yaitu belajar dari banyak berantakan semua gitu loh. Jadi saya nggak berani. Ternyata saya kirim beberapa teman masuk di sana dan itu ternyata ilmu non teknisnya yang paling harus dijaga. Itu hubungi saya aja tuh. Nah, nanti malah cepet kita. Jadi terima kasih Arief menjelaskan dengan bagus dan vulgar lah ya. Walaupun saya banyak yang tidak cocok peraturan berubah-ubah itu sebetulnya pengalaman saya kerja, saya kalau ada perubahan saya pasti lapor ke Pak Sukhyar saya. Nggak mau saya ada perubahan apalagi di daerah. Memang ada yang itu. Ya itulah pandai-pandainya kita, tetapi ilmu tambang kita ini ya harus dijalankan dengan benar. Ya, betul, dan kita harus mengacu kepada perundang-undangan, peraturan dan perundang-undangan. Kalau enggak ya kacau semua. Ya itu, dan yang paling saya khawatir ya cadangan tadi banyak di mana-mana, Kalimantan, Sulawesi sampai Halmahera, mungkin di Irian sebagian sana ada. Tetapi reserve kita ini mesti jangan jadi itu kalau rebutan terus akhirnya yang mestinya 2% dianggap 1,6 itu kan waduh kemana larinya itu padahal harus bayar ke negara sebetulnya kan sebagiannya kan. Ya. Jadi sebagian harus jadi dari kaca bata itu berapapun yang digali yang akan dijual itu pasti bayar ke negara. Tapi kemudian nanti kalau perusahaannya untung juga kena pajak lagi kan 22% sampai 30%. Jadi mestinya negara gitu dan mestinya diawasi benar. Ya. Saya pikir Departemen ESDM mesti ngawasi. Jadi ngawasi benar karena sebetulnya sekarang ini nggak ada alasan kita nggak bisa ngawasi karena dari satelit dari apa itu pun sudah kelihatan orang per orang aja kelihatan orang jalan mobil jalan semua kelihatan. Jadi mestinya itu bisa diawasi dengan baik. Ya. Saya rasa saya nggak terlalu banyak. Tadi saya sudah banyak dibantu oleh Pak Arief jawab sama Pak Sukhyar tadi jelaskan. Mungkin Profesor Rudi terima kasih. Aku sorry ganggu sebentar. Jadi sampai ketemu lagi teman-teman. Ya, terima kasih Tom. Ya, saya kira memang itu ya. Tapi memang salah satu menurut saya yang bikin kenapa kok kayaknya nambang nikel gampang karena dia cuma 30 meter Tom. Kalau batu bara kan lebih dalam ya, lebih susah lagi itu nambangnya. Ya, kalau ini kan
gampang. Tapi ya tadi sebetulnya yang sangat mengkhawatirkan itu masalah konservasi. Ya. Banyak sekali biji kita yang hilang tuh. Ya, dibuang begitu aja, itu masalahnya sebetulnya. Ya. Atau Arif mau kasih komentar? Kang Rudi. Ya. Saya bilang berapa kali di beberapa presentasi juga sering saya sebutkan bahwa yang menambang itu harus orang tambang yang tahu dan yang tahu teknikal pertambangan. Kenapa? Saya pernah melakukan survei di Australia. Dulu saya pernah kerja di batu juga di Australia, walaupun hanya sebagai konsultan. Di Australia itu sejago-jagonya mereka menambang, efisiensi yang dapatnya itu hanya 92%. Artinya apa? Kalau 1 ton batu bara dalam tanah, dia cuma bisa ngambil 920 kilo. Yang 80 itu pasti terbuang. Apakah sebagai sebagai floor, sebagai roof, sebagai yang di tengah split yang di tengah itu dan sebagainya. Pernah saya ke beberapa tambang rakyat di Kalimantan, lihat. Itu efisiensinya itu menurut saya tidak lebih dari 40%. Kenapa? Pada saat dia membuka atasnya itu roofnya itu udah nggak diproses kan itu batu bara, congkel aja atasnya itu. Demikian juga dengan floor. Pada saat dia menambang floor itu nggak diolah batu bara, dia yang diambil cuma yang isinya aja yang di tengah. Nah ini kan hartanya rakyat Indonesia yang dibuang-buang. Nah kalau cuma efisiensi katakanlah 50%, berarti 50 kan dibuang. Menurut undang-undang harta itu adalah harta milik rakyat Indonesia. Kalau kita teori tambang, bisa aja ada tambang. Kalau tidak ekonomis kan kita nggak bisa olah. Artinya nggak ekonomis untuk diolah. Nah kalau kita menambang nikel misalnya, di sini ada nikel 1000 ton net ornya itu, tapi yang diambil hanya 600. Yang 400 dibuang berceceran. Kan nggak bisa ditambang lagi. Iya. Artinya tidak ekonomis lagi ditambang, dibuang gitu. Terbuang ya. Dari penambangannya itu hanya 60%. Saya pernah lihat sendiri, saya bilang di Kalimantan, tambang rakyat yang saya lihat batu bara itu, paling top dia bisa dapat 50%. Sisanya itu dibuang berserakan. Kan kalau udah dibuang nggak bisa diambil lagi. Nah ini yang saya yang disampaikan Pak Tommy itu, bahwa menambangnya itu harus benar, bahwa itu punya rakyat Indonesia. Jadi kalau dulu waktu saya di email saya selalu bilang, kalau nambang itu harus orang tambang. Bukan sama tukang foto. Tukang foto dia ketelek sekarang. Bukan begitu tambang. Begitu kira-kira. Menarik sekali pengalaman dari Arif sama Rudi, juga dari Sukhyar. Jadi sebetulnya kickback-nya itu sudah dibangun dengan cukup kuat oleh ESDM dengan keluarnya Permen ESDM 1827K tahun 2018, itu di situ udah cukup detail untuk mengatur ya. Sekarang memang tinggal enforcement-nya. Jadi penegakannya apakah cukup aparat pusat untuk memonitor sekian ribu tambang. Kemudian juga kalau sudah ada IUP, apakah pasti bisa tambang? Sebenarnya sekarang dengan OSS itu sudah mulai dicekek. Jadi RKAB-nya yang nggak di-approve, sehingga mereka nggak bisa nambang juga. Jadi artinya secara infrastruktur, perundang-undangan dan sebagainya, saya optimis baik yang ke depannya. Dan seperti yang sampaikan nama Sukhyar tadi memang betul sekali. Jadi kembali lagi terima kasih. Ini harga nikel alhamdulillah sekarang udah 24.000 dan mudah-mudahan saya bisa kebagian juga nih dengan harga nikel yang baik. Dan untuk limonit sekarang yang kita incer tuh adalah kobalt. Ya. Jadi dari ITSPAL tuh kita sedang incer kobaltnya sehingga limonit yang cukup banyak terbuang selama saya di Inco tahun 83 itu ditumpukin aja tuh limonitnya. Sekarang dengan adanya ITSPAL ini kita bisa memanfaatkan limonit
Dan mudah-mudahan konservasi mineral ini akan terjaga. Tentang efisiensi, tadi yang katakan sama Arif, benar sekali. Jadi 92% itu udah bagus sekali, Rif. Di Indonesia ini paling 80%. Iya, iya. Jadi memang kita masih jauh, artinya saya bukan orang tambang, tapi melihat memang perlu banyak teman-teman dari tambang turun ke ground zero dan membantu para pengusaha yang sekarang secara peraturan sudah disebutkan bahwa mereka harus punya PJO, harus punya pengawas teknis, dan itu disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang. Jadi secara desain sudah bagus, tinggal enforcement yang tentunya juga perlu resources dari ESDM. Saya kira itu aja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Eri. Ya. Ada yang mau dijawab, ditanggapi, Arif? Enggak, itu yang disebut Ya. Sudah, saya setuju dan memang begitulah adanya. Sekarang ini kalau mau mengurus RKP di SDM, siap-siap aja keluar itu. Oke. Oke. 1 tahun baru keluar itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke Ali Herman. Silahkan, Ali. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih juga Lai Arif, kemudian juga Pak Suyar, kemudian juga Pak Kang Rudi. Ya. Ini saya mau komentari. Ya. Saya kira tambang ilegal itu nggak ada. Ya. Masa zaman segini udah aparat sudah banyak masih ada tambang ilegal. Yang ada mungkin saya kira ya, itu tambang liar. IUP-nya ada tapi nggak jelas ya. IUP-nya ada dikeluarkan oleh Bupati, tumpang tindih, mungkin kemudian dia bekerja dengan power. Kaitannya dengan itu ya, apakah di sana mendukung di samping yang pastinya ya pasca tambangnya nggak dia perhatikan, tapi apakah benefit dari keberadaan mereka itu cukup dirasakan oleh rakyat itu ya, atau katakanlah rakyat cukup banyak atau porsi untuk rakyat cukup banyak yang dinikmati. Nah kaitannya juga dengan nanti kalau kita membuka smelter, industri smelter, apakah kita pasti ada kaitannya dengan yang menjual kan nggak mungkin yang kita beli itu nggak mungkin dari tambang-tambang besar kan, tapi tambang-tambang liar tadi, legal liar ya kira-kira. Kalau kata Pak Kuntoro dulu wild west itu sekarang ini di area-area tambang nikel gitu. Nah kalau kita bangun smelter ya, apakah kita dijamin? Siapa yang menjamin pasukan kita? Nanti kalau ada tiba-tiba harga ekspor atau harga luar lebih mahal dari kontrak kita, katakanlah smelter kita itu tidak terlalu tinggi efisiensinya, ya, jadi mengharapkan bahan-bahan baku yang murah, tapi saat dia bahan baku mahal, itu akan lari si pemasok-pemasok yang kecil-kecil tadi, yang dari oleh Arif bilang tadi, kalau orang punya 2000 meter, dia bagi-bagi, dia entah terserah bawa kemana ininya, hasil nikelnya, tapi yang penting dia dapat duitnya, ya. Royaltinya ke pribadi, bukan ke negara. Entah negara dapat royalti dari dia berapa, nggak tahu. Tapi itu kira-kira, smelter itu dapat jaminan nggak? Dia rejim industri, ya, rejim izinnya industri. Tapi dia dapat jaminan nggak untuk pasokannya paling tidak misalnya 10 tahun dengan harga kontrak yang benar, gitu kan? Tidak dimainkan, tidak juga dicurangi. Itu kira-kira pertanyaannya ini mungkin ketiga beliau-beliau ini, Arif, Kang Rudi, kemudian juga Bang Suyar. Ya. Saya bisa jawab. Ya, terima kasih sementara ya, Gaby, Melanie, kawan-kawan lain, thank you juga, Aam. Oke, saya bisa jawab duluan. Yoga, thank you, Yoga. Pertama, tidak ada jaminan itu bahwa dia akan diberi sebab ini adalah persaingan harga. Smelter juga banyak. Kalau smelternya di sana lebih mahal, dia akan jual ke sana.
Kalau smelter di sini nggak ada kontrak antara si smelter itu yang permanen dengan si namanya si supplier bahan bakunya tadi. Banyak nih. Itu komen pertama. Nomor 2. 99. Ada. Tentunya sudah pakai kontrak kan, Nay? Tidak ada, makanya tadi harusnya kan yang punya smelter itu harus punya pertambangan. Oh. Tapi kan ada smelter yang tidak punya pertambangan, berarti dia mengambil resiko main harga dia. Tapi seharusnya yang punya smelter itu harus punya pertambangan. Tadi kembali ke izin yang ada dualisme tadi. Izin perindustrian, izin smelter itu dari perindustrian, izin pertambangan dari SDM. Jadi boleh-boleh saja katanya tadi yang punya smelter nggak punya pertambangan. Tapi risikonya tadi itu tidak ada kontrak jaminan bahwa dia akan dapat supply 10 tahun dan harga sekian, tidak ada itu. Itu komentar. Nomor 2, komentarnya mengenai tambang ilegal. Saya nggak tahu kalau ada satu lagi sebetulnya, ya. Satu lagi, Ali. Satu lagi dia punya izin, tapi galinya di tempat orang, Pak. Nah itu ada lagi tuh. Itu ada. Ilegal, kan? Iya itu legal kan. Dia punya izin. Izinnya dia legal. punya IUP, tapi dia galinya di tempat orang. Tempatnya siapa? Tempatnya Aneka Tambang, tempatnya Vale. Diambil, tapi kalau dia ditanya sama smelter, ini kamu punya IUP? Punya, saya keluar ini, tapi nambangnya di tempat orang gitu, itu ada tuh. Dan Vale sama Antam itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi beberapa itu sudah dibawa ke pengadilan, ya. Atau begini, ada kemungkinan juga, misalnya IUP-nya di Aneka Tambang misalnya. Kan lahan itu belum tentu sudah dia bebaskan. Lahannya ada di lahan katakanlah klaimnya dia. Jadi dia tambangannya sendiri situ. Apalagi Aneka Tambang tadi mempunyai lahan atau UP yang arealnya luas, 25 hektar. Betul. Kan Itu memang nggak bisa dikendalikan kan? Memang apa modusnya begitu sih. Jadi jadi sebetulnya itu makanya tadi yang disampaikan Kak Eri benar. Jadi sekarang kan yang dikejar RKAB-nya, dicekaknya di RKAB dengan OSS ini dengan apa namanya Undang-Undang 1120 lah ya, Cipta Kerja itu kan semua dipusatkan di sana. Ya. Jadi itu salah satu sih. Mudah-mudahan sih jadi lebih baik lah. Tapi 100% hilang mungkin perlu waktu yang panjang ya. Kalau politiknya masih seperti ini gitu ya, terutama di daerah ya. Iya kan, di daerah itu kan pilkada seperti disampaikan oleh Kang Suhyat tadi, pilkada itu kan ongkosnya mahal ya. Nah, kalau seperti ini ya kita tidak bisa harapkan itu bisa selesai dalam waktu yang singkat. Oke, ini sudah jam 21.52, ada berjalan sulun, ada pasti ada satu. Silakan, udah Herman. Ya, saya baru terakhir ngikuti, tetapi saya punya pertanyaan yang mendasar dan ini udah lama ya. Pertama tentang ada nggak post audit kalau dari suatu produk tambang ya, katakanlah apakah nikel, batu bara, terhadap yang punya WKP, kan sebenarnya kita bisa tahu investasinya berapa, ongkos nambang berapa, kemudian harga jual berapa, dan kemudian dari situ kan sebenarnya kita bisa tahu apakah misalnya sistem pembagian kayak batubara 13,5% royalti itu memang dikuasai oleh negara itu atau kurang dikuasai oleh negara gitu. Tetapi saya waktu di Dewan Energi coba cari itu nggak dapat. Yang dapat ketika itu adalah kita cari-cari informasi tapi dapatnya lisan berapa sih? Mungkin Pak Suhyar nanti tahu jawab tuh. Berapa sih hasil daripada nambang batu bara yang ekspornya Indonesia tertinggi, sekarang kan sudah lebih 500 juta ton ekspornya. 500 juta kalau dengan harga $80 aja, 80 kali 500 juta kan berapa tuh? 40 miliar dolar. 40 miliar. Kalau biaya nambang $20, 60 miliar. Potong-potong lah, tapi dapat 30 triliun, itu kan kecil sekali. Jadi sebenarnya yang saya ingin diskusi dengan bapak-bapak narasumber ini, bagaimana kita Indonesia mendapatkan yang terbesar sebenarnya itu. Jadi kalau di audit kan ketahuan sebetulnya ya, katakanlah audit tidak audit accounting, tetapi audit
mengecek apakah betul ini memberikan sebesar-besarnya kemakmuran gitu loh. Jangan-jangan 60% pergi kepada penambang, 13,5% royalti, terus pekerja-pekerja lain sisanya gitu ya. Jadi kalau besar sekali dapat sama yang nambang yang punya WKP, ya tentu nggak sesuai dengan pasal 33. Tapi saya lihat pasal 33 itu nggak pernah sebenarnya itu kan bisa diinvestigasi dengan audit. Jadi kalau auditnya nggak ada, nggak bisa. Menurut saya seluruh tambang itu sebenarnya perlu diaudit setiap, katakanlah sampling 1 tahun aja juga boleh, sehingga kita tahu betul nggak kita mendapatkan sebesar-besarnya itu. Jadi pasal 33-nya betul nggak gitu loh, audit terhadap sesuai nggak benar dengan pasal 33. Karena contoh begini, jadi batu bara, tadi soal tambang liar yang ditanya Ali Herman, saya juga pernah ketemu dengan penambang liar, dia bilang itu memang sebetulnya yang sebesar-besarnya kemakmuran mungkin lebih banyak di tambang liar dapatnya daripada di tambang yang bukan liar gitu loh. Jadi artinya gini, dilindungi tentara, polisi, tapi kan dalam negeri uangnya. Terus kemudian si penambangnya juga gitu loh. Dia jadi liar, ilegal, tetapi secara faktual uangnya itu masuk ke masyarakat gitu loh. Nah, yang besar-besar ini sebenarnya di mana parkir uangnya? Apa betul masuk ke sini apa tidak gitu loh. Itu kan perlu diketahui juga. Dan itu kan kalau 40 miliar tadi ada berapa ratus triliun kira-kira yang hasilnya. Nah, karena kalau kita banding dengan minyak ya, minyak kan dulu splitnya 85-15, risiko tinggi 85-15 gitu loh. Tapi batu bara 13,5%, sisanya tax saja. Sampai harganya 200 juga tidak ada ketentuan tentang windfall profitnya dinaikkan, nggak ada. Jadi profitnya ya dapat sama yang nambang aja. Sampai-sampai batu bara untuk PLN juga sulit karena ditambangin semua. Padahal nggak ada yang bunyi juga. Nah, tapi mungkin jawabannya, saya kira-kira tahu juga jawabannya. Karena kita masih negara berkembang, ya kira-kira begitulah gitu loh. Cuma sebetulnya kita, kawan-kawan ini, ya kita bisa nggak sama-sama berusaha sehingga ini berubah. Tapi sekali lagi tambang liar tadi, jadi saya waktu Den itu pernah berkunjung ya. Terus di sana ketemu juga penambang yang saya kenal, tetapi entah dia liar entah tidak. Tapi ceritanya begini, kalau liar itu gini, kalau mau diperiksa, yang meriksa itu udah beritahu, coba dulu sembunyiin itu, ditutup dengan ini, dengan pohon-pohon gitu loh. Semua alat beratnya suruh tutup dengan pohon. Jadi nanti sampai sana udah periksa, nggak ada ketemu. Dan itu udah CS-an, jadi sudah begitu caranya. Tapi kalau lihat hakikat tadi yang saya dengar dari si penambang itu sendiri, dapatnya orang Indonesia, ada yang masyarakatnya, yang mungkin juga yang pelindungnya gitu loh. Dapat dari situ. Nah, sekarang kita bandingkan, yang legal dapat negara berapa, yang tidak legal tinggal di Indonesia berapa. Mungkin juga kalau diaudit ketemu gitu loh. Nah, kalau dibanding tadi dengan minyak, yang 85-15, lah sebetulnya apa nggak salah dulu kita membuat aturan 13,5 sehingga ini perlu diperbaiki undang-undangnya. 13,5 apalagi juga ketika batu bara naik nggak ada dapat apa-apa. Di minyak itu juga dulu ada windfall profit itu, di batu bara mungkin tidak ada. Nah kemudian juga ditambah, saya kunjung baru-baru ini dengan Den ke Morowali itu, Morowali atau apa, yang pokoknya saya lupa nama ininya ya, nama perusahaannya yang nikel sekalian punya smelter, pembangkitnya ada 500 MW itu, 525 MW. Namanya. Hah? Itu. Apa namanya? Tingsan. Ah ya betul itu. Nah itu kan ekspornya tidak ada yang sebenarnya di perjanjian itu ada yang jadi nikel di Indonesia tapi belum ada. Jadi stainless steel. Jadi ekspor itu semua terjadi, tapi yang kita nggak bisa tahu sebenarnya Indonesia dapat berapa itu tetap nggak bisa tahu gitu loh. Berapa Indonesia dapat? Menurut saya yang terpenting itu ya sebetulnya mengetahui berapa Indonesia dapat.
Soal legal ilegal sih memang perlu juga. Jadi lebih baik legal Indonesia banyaknya dapat. Tapi yang ilegal Indonesia dapat lebih banyak ya. Artinya pihak yang tinggal uangnya di Indonesia lah, dibelanjakan di Indonesia gitu loh. Yang legal sedikit dibelanjakan di Indonesia. Mana yang lebih baik? Nah ini kan. Ya kira-kira saya kira ini mungkin untuk renungan. Tapi mau dijawab juga boleh. Saya nggak tahu juga. Sucar kan dulu bekas dirjen sana. Direnungkan kali. Baik, saya mau mumpung saya ingat karena saya juga dulu pernah ditanya ini soal 13,5% dengan 85-15. Ya, karena ini konsepnya beda sekali. Udah ya. Betul. Kalau 85-15 itu cost recovery. Cost recovery, betul. Jadi semua biaya itu sudah dibayarkan. Yang itu saya paham. Sebenarnya yang saya tuju itu aja di audit aja 85-13,5 itu kira-kira sebesar-besarnya kemakmuran atau tidak? Kalau tidak kan dinaikkan gitu loh. Enggak, karena begini. Kalau 85-15 saya tahu bahwa itu memang cost recovery, tetapi tapi 15-nya dipajak. Semuanya mau, Pak. 15-nya dipajak lagi 40% udah Herman. Enggak. Tapi kalau semua perusahaan tambang, Pak ya, disuruh cost recovery mau semuanya, Pak. Nggak ada risikonya. Justru kalau tambang bedanya sama minyak kan ongkos produksinya yang besar, yang bisa naik turun. Nah, mungkin begini buat teman-teman. Masalahnya kan gini ya, royalti itu PNBP kan seperti tadi katakan Arif, tidak bisa tiap kali naik, tiap kali turun, kan gitu ya. Dan harga itu tidak selalu naik, Pak. Harga batu bara di tahun 2018 itu turun terus, ya, sampai di tahun 2020 itu harga batu bara acuan itu $50 per ton. Itu jadi gini, saya sih sebenarnya itu paham. Yang saya hanya ingin tahu, ada nggak audit sehingga kita tahu ini sebesar-besar kemakmuran rakyat atau sebesar-besar kemakmuran yang pegang WKP? Oke, ya. Itu ada. Sebetulnya kalau menurut saya ya, itu dengan sistem pelaporan dan RKB itu ada, Pak. Ya. Kan kalau saya inginnya sebenarnya ada peraturan dari pemerintah, setiap yang punya WKP itu laporan tahunnya dimuat di koran. Kalau saya ingat tahun-tahun 80-an tuh banyak sekali perusahaan membuat laporan tahunan di koran. Yang saya heran belakangan ini kok nggak ada lagi gitu loh. Saya juga mencari tahu kok nggak ada lagi laporan audit BPKP aja, BPK aja harusnya mengaudit kan. Laporan itu harusnya transparan ke publik. Karena apa? Karena undang-undang dasar ya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi ya saya juga tanya ke kawan DPR juga nggak ngecek gitu. Jadi ya akhirnya ya mungkin di sini senang, di sana senang juga lah lagunya kan gitu. Harus adanya close out report setiap tahun dan setiap perusahaan. Pak Herman. Saya mau ngomong Pak Herman. Ya. Di pengalaman saya kerja di batubara itu dulu diaudit, Pak. Nggak ada yang diaudit. Diauditnya di level pemerintah, di level negara diaudit semua. Jadi pemerintah duduk BPKP, kalau negara kan BPK. Tapi juga sekarang ini, Pak, jangankan lebih satu, taruhlah gitu ya, satu tongkang lebih gitu, kelebihan produksi itu di stop, Pak. Sekarang ya, kalau apa yang disampaikan Pak Herman tadi, oke lah, itu memang kelihatannya harus dilihat keseluruhan, Pak. Apakah itu memang benar-benar harus untuk demi kepentingan tanda petik bangsa kita ini, demi kepentingan itukah? Nah, itu memang harus dilihat secara keseluruhan, Pak. Karena memang tidak bisa perusahaan-perusahaan, tidak bisa perusahaan-perusahaan karena batu bara itu range-nya juga macam-macam, Pak. Dari yang 3.400 gar sampai yang 7.000 sampai 8.000 gitu kira-kira. Jadi memang itu memang kontrol negara harus kuat di situ, Pak. Kalau enggak ya namanya cari peluang aja, banyak orang begitu. Tapi sepengetahuan saya dulu diaudit, Pak. Ya sekarang pun saya juga masih berkecimpung gitu, dan itu juga diaudit. Tapi kan kita kecil-kecilan. Kalau yang dimaksud Pak Herman kan yang besar-besar. Memang mestinya diaudit. Saya dulu waktu di perusahaan besar juga diaudit gitu. Kira-kira gitu, Pak. Makasih teman-teman nih. Saya serahkan Arif, mungkin ada yang mau disampaikan Arif sebelum kita. Saya kira kita sudah cukupkan aja. Tapi sebelum kita tutup nih,
Ada Bang Sukyar juga tuh. Bang Sukyar kan banyak yang harus berjelasin tuh. Kayak gini, saya tadi mau komentari Pak Herman tadi. Saya kebetulan punya pengalaman di perusahaan tambang seperti itu. Setiap tahun, itu sebelum awal tahunnya datang, kita mengajukan RKAB ke SDM. Nanti debatlah itu. Di RKAB itu disebut di situ berapa keuntungan yang kira-kira dapat, berapa pajak yang harus dibayar, yang harus dibikin, dan sebagainya. Semua kewajiban-kewajiban ada di situ tiap tahun. Kebetulan itu adalah TBK. Jadi setiap tahun dia juga diaudit. Kita punya internal audit, punya external audit, dan punya audit dari stock exchange. Dan ini semuanya ada aturannya. Setahu saya, perusahaan seperti Inco itu tidak memikirkan bagaimana mengambil alih fungsi negara, enggak. Inco itu adalah bisnis. Dan dia membuat keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu profesi profesional itu. Jadi kalau dapat 5 miliar dolar, dia bikin 5 miliar dolar. Masalahnya itu kan ada di pemerintah. Pemerintah bikin aturannya begini. Di RKB nanti didiskusikan lah itu. You produksi 70.000 ton nikel. 70.000 ton nikel. Di sini harus bayar sekian. Di sana harus social responsibility harus sekian. Semuanya ada. Setiap di review. Di situ ada auditnya, internal audit, external audit, ada lagi audit dari stock exchange dan sebagainya. Mereka kan tidak memberikan mereka punya, waktu saya di situ 1 tahun kita punya CSR itu 7 juta dolar. Ada info return on equity mereka nggak? Ada, karena ada pembukuannya tiap tahun kan tutup buku. Ada return semuanya. Equity-nya yang wajar-wajar aja ya, nggak ada yang 50% gitu lah ya? Enggak lah, kan ada external audit, ada internal audit dan sebagainya. Saya kira. Tapi bro, ini kalau tambang nikel oke lah. Saya ini lebih banyak nyorot tadi batu bara. Oke. Jadi saya cuma menyampaikan bahwa aturan itu ada. Audit itu serius. Jadi bisa sebentar, bisa 2 minggu itu, bisa 1 bulan itu diskusi sampai semuanya setuju. Kalau itu sudah setuju ya itu harus dilaksanakan. Itu kira-kira Pak Herman. Ya, makasih bro. Sip. Masih ada waktu nggak nih? Saya tanya panitia nih. Kang Sukyar sekali lagi. Oke, Kang Sukyar silakan. Tapi mungkin jangan lama-lama ya, sudah malam. Sudah banyak yang mau live juga. Sebenarnya yang udah Herman tadi sudah jawab bagus oleh Kang Rudi ya, perbedaan fiskal yang diterapkan di minyak dengan di mine itu berbeda ya, royalty tax dan PSC. Saya kira udah dijawab. Kemudian juga ini kaitan dengan saya ingin merespon juga yang belum terjawab di Ali Herman tadi. Memang harus dibedakan sedikit ya, walaupun tidak mudah, antara penambangan tanpa izin dengan ilegal ya. Kalau ilegal itu ada unsur kesengajaannya. Tambang tanpa izin bisa saja si rakyat itu untuk perut menambang gitu. Anggap aja itu benar ya untuk perut dia menambang lalu mendapatkan. Maka dalam konteks ini pemerintah harus bantu membuat kegiatan mereka itu legal. Jadi membantu membuat WPR-nya wilayah pertama rakyatnya, kemudian membantu teknologinya, pengelolaan lingkungan. Itu kewajiban negara dan semua itu sudah ada aturannya. Kang Eri itu benar, makin ke sini aturan itu ada. Masalahnya apakah kita mau enforce atau tidak. Itu kaitan dengan peti sama ilegal. Tadi Arif sudah menjawab bahwa ilegal itu banyak dan memang ada sampai sekarang. Kemudian kaitan dengan apakah kalau saya bangun smelter dapat bahan baku tidak ya? Saya kira kita ini semua yang berusaha pasti pada saat saya akan bangun smelter, maka saya akan mengatakan saya akan produksi apa ya? Bahan baku saya dari mana ya? Off-taker saya dari mana? Kalau tidak ada off-taker siapa, bahan bakunya berapa, dan ada jaminan, maka perbankan tidak akan memberikan jaminan. Gitu loh. Oke, kadang-kadang kemudian smelter itu berjalan. Ada masalah nggak dalam pasokan kemudian? Dalam undang-undang perindustrian yang baru, bahwa negara atau pemerintah dan pemerintah wajib memenuhi pasokan bahan baku dan bahan penolong. Itu wajib. Jadi kalau ada teman-teman bangun smelter kemudian ada masalah, itu pemerintah yang salah dan bisa disalahkan.
Jadi semua itu sudah jelas gitu loh aturannya. Nah, sekarang tinggal pemerintah. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang baru, bahwa kalau dia punya prinsipalnya SDM, maka SDM itu harus membantu memecahkan masalah yang berhubungan walaupun di luar sektor dia. Jadi nggak lagi si pelaku usaha itu jalan ke sana kemari, ke naker, ke lingkungan hidup dan sebagainya. Enggak. Sekarang si prinsipal SDM itu harus menangani keseluruhan masalah yang ada, dan itu diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru. Saya kira itu Kang Rudi, tambahan sedikit.